Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur buat kesempatan terbaik. Sore hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan luar biasa menuntun kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu kami lewati, dan hari ini Tuhan pertemukan kami kembali. Terima kasih Tuhan, telah tiba saatnya untuk kami akan belajar kembali firman-Mu. Kami sadar benar bahwa kami membutuhkan kebenaran di dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar kami boleh mengetahui hal-hal yang praktis, tetapi juga hal-hal yang bersifat doktrinal, ajaran-ajaran yang mendasar dalam hidup kekristenan kami. Dan beberapa minggu ini kami sudah mempelajarinya. Kami mohon Tuhan terus menolong kami, Roh Kudus memimpin, memberi hikmat, memberi pengertian, membukakan rahasia kebenaran ini, sehingga hal-hal yang doktrinal ini benar-benar tertanam dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh dapat lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi, lebih lagi kuat di dalam Tuhan, hingga Kristus Tuhan akan datang kembali menjemput kami, mendapati kami dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami serahkan jalannya jam pemberitaan ini. Hamba yang berbicara dan semua yang mendengar, kami semua dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang rindu firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang ketiga dalam pertemuan kita dalam pembahasan mengenai doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan, ajaran yang berbicara tentang keselamatan. Nah, mari kita akan memperhatikan, saudaraku, urut-urutan dari bicara soal keselamatan itu yang kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu. Yang pertama, kita sudah memperhatikan tentang panggilan keselamatan, ya. Saya menyampaikan itu dalam 2 bagian, yaitu external calling dan internal calling, atau panggilan dari dalam dan panggilan dari luar. Itu adalah 2 bagian yang kita sudah perhatikan pada pertemuan kita tentang panggilan keselamatan. Lalu kemudian pada minggu yang lalu saya berbicara tentang kelahiran baru, saudara yang terkasih, yang kita sudah sama-sama simak, ya, bagaimana bicara soal kelahiran baru itu bukan kita yang mengerjakan, tetapi mutlak pekerjaan Tuhan. Mulai dari dia membuahi lalu sampai dia melahirkan kita, mutlak semua adalah pekerjaan Allah. Jadi tidak karena siapapun manusia yang ambil bagian di dalam kelahiran baru. Nah, itu kita sudah perhatikan. Dan saudara, hari ini kita akan masuk pada tahapan yang ketiga, bicara soal iman, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi setelah orang mengalami kelahiran baru dulu, baru orang itu bisa memiliki iman atau memperoleh iman, ya. Sebelum seseorang mengalami kelahiran baru, dia tidak bisa memiliki iman. Karena saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa melahirbarukan kita itu, kenapa tidak bisa kita? Karena kita semua yang notabene lahir dari keturunan Adam, seturut dengan suratan Efesus itu mengatakan kepada kita bahwa kita semua sudah ada jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu membuat kita mati. Karena kita sudah mati, maka bagaimana orang mati bisa beriman? Bagaimana orang mati bisa, saudaraku, merespon Tuhan? Itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang impossible. Maka saudaraku, peristiwa Tuhan melahirbarukan itu adalah karya mutlak Tuhan. Setelah kita dilahirbarukan, baru kita bisa beriman, atau kita bisa memperoleh iman. Tanpa kelahiran baru, orang tidak bisa memiliki iman yang sesungguhnya. Nah, saudara,
kita berbicara soal iman di dalam Alkitab, itu kita mesti pilah-pilah atau kita mesti bagi-bagi. Sebab kalau kita melihat semua kata iman atau pistis dalam bahasa Yunani, pisteo, di dalam perjanjian baru, itu maka menimbulkan banyak sekali pengertian, banyak sekali arti. Dan karena banyak sekali arti, maka orang kemudian menganggap bahwa beriman saja itu tidak bisa, atau beriman saja itu tidak beroleh selamat. Mesti plus perbuatan baik, atau mesti saudaraku ada usaha kita, ada andil kita, baru kita bisa selamat. Sehingga saudara, orang Kristen tertentu masih mempercayai iman plus perbuatan, atau kaum Arminian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga kelompok-kelompok kaum Katolik itu masih mempercayai bahwa iman itu tidak bisa berdiri sendiri, atau tidak boleh kita hanya sola fide, tidak bisa hanya karena iman, tapi mesti iman tanpa perbuatan dulu baru bisa selamat. Kenapa ini penafsiran bisa terjadi? Karena sekali lagi orang menghantam sama rata semua kata percaya di dalam Alkitab, saudaraku, itu diberi satu arti, diberi satu pengertian, dan akhirnya menimbulkan kontradiksi terhadap pemahaman-pemahaman seputaran tentang sola fide atau selamat hanya karena iman. Nah, karena itu saya akan mendahului pada pembahasan kita ini tentang apa saja kata percaya atau iman yang dikatakan di dalam Alkitab, teristimewa di dalam perjanjian baru atau di dalam bahasa Yunani. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kata iman atau faith itu dalam bahasa Yunani, maka terbagi menjadi 4 bagian besar ya di dalam Alkitab kita. Yang pertama, saudaraku, kita kenal dengan historic faith atau iman yang berdasar kepada fakta-fakta sejarah ya. Iman yang berdasar kepada fakta-fakta sejarah. Ini bukan iman yang menyelamatkan. Jadi saudara, kalau ada orang beriman kepada sesuatu yang sifatnya adalah sejarah, bahkan itu benar-benar Alkitabiah, ada di dalam Alkitab, saudara. Tetapi kalau dia cuma sekedar mempercayai saja fakta-fakta itu, maka saudara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Saya berikan contoh kasus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 19. Nah, ini ayat yang suka dipakai oleh kaum Armenian dan juga orang-orang dari Roma Katolik untuk menyerang sola fide. Bahwa iman tidak bisa hanya berdiri sendiri, mesti plus perbuatan. Pakai ayat ini, Yakobus pasal 2 ayat 19. Mari kita lihat ayat ini, Yakobus 2 ayat 19. Mari kita baca 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi kalau cuman beriman bahwa ada satu Allah saja, itu Alkitab bilang baik. Tetapi itu adalah, saya ulang, itu iman historik. Iman yang mempercayai fakta-fakta Alkitabiah, fakta-fakta sejarah. Memang Alkitab bicara bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, saudaraku. Dan setan juga tahu itu. Bukan hanya ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan setan itu tahu Yesus itu Mesias. Setan tahu kalau ada sorga, ada neraka. Setan tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pasti satu kelak nanti dia akan dihukum ya. Setan sudah tahu itu semua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia tahu manusia diciptakan di dalam kemuliaan, saudara, makanya dia menggoda Adam dan Hawa. Dia tahu bagaimana manusia itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tahu manusia itu dipagari oleh Allah. Dia tahu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu cuman historical faith. Itu cuman iman yang berdasar kepada apa yang ada di dalam Alkitab, dalam fakta-fakta Alkitab. Itu tidak menyelamatkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti kita akan bicara lebih dalam ya, saudara. Jadi ada perbedaan antara iman sejati ya, atau true saving faith, atau iman yang benar, iman yang menyelamatkan, dengan iman historik. Itu beda, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini kalau saya angkat ini kan contoh kasusnya adalah setan.
Tapi apakah ada manusia yang model begini? Kan banyak. Ahli Taurat, orang Farisi. Apakah dong tidak tahu? Dong tahu tuh. Ya. Mereka tahu banyak tentang Tuhan. Bahkan waktu kita baca Yesus lahir di Bethlehem, lalu orang-orang Majus datang dari timur. Herodes tahu bahwa yang bisa menjelaskan tentang ini fakta bintang dan orang Majus datang ini hanya ahli Taurat dan orang Farisi. Maka Herodes panggil itu ahli Taurat dan orang Farisi, bilang, tolong son datang. Katanya ada raja yang baru lahir. Siapa dia? Loh, saudara lihat dalam Matius pasal yang kedua itu, orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjelaskan secara tepat tentang apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Saudara yang terkasih dalam, tapi itu historical faith. Itu iman sejarah, bukan iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan betul kan, ahli Taurat itu kan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh percaya yang sungguh-sungguh benar iman sejati. Mereka tidak demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Di bagian lain, saudaraku, kita juga menemukan, saya berikan contoh kasus ini lagi. Mazmur pasal yang ke-50, bahkan orang fasik ya. Orang fasik itu juga membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab, saudara, mengetahui apa yang ada di dalam Alkitab, itu orang fasik. Mari kita lihat Mazmur 50 ayat 16 sampai 17. Kalau dong selidiki pasti dong tahu tuh. Masa dong tahu? Tahu. Bahkan mereka sebut-sebut ketetapan Tuhan, mereka menyebut-nyebut perjanjian Tuhan dalam mulut mereka. Mari kita baca Mazmur 50 ayat yang ke-16 dan 17. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan... Nah, jadi orang fasik itu mereka menyelidiki ketetapan Tuhan, sebut-sebut perjanjian Tuhan dengan dompu mulut. Sampai Tuhan marah mereka, Tuhan bilang, apa urusan kamu orang fasik dengan firmanku? Apa urusan kamu? Tapi mereka selidiki. Mereka selidiki, mereka menyebut-nyebut bahkan perjanjian Tuhan. Dengan kata ada pengakuan itu. Ini historical faith. Tapi ayat 17, mari kita lihat. Saudara yang terkasih, 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan... Jadi saudara dong lihat, ini sejarah, dong tahu, dong mengerti, dong selidiki, dong belajar, dong teliti, baik-baik. Padahal dong orang fasik, hidup dalam kefasikan, menolak teguran, mengesampingkan itu kebenaran yang mereka pahami. Dan ini bukan true saving faith. Ini bukan iman yang menyelamatkan. Ini bukan. Saudara, ini cuma historical faith. Dan banyak orang Kristen yang seperti ini bukan? Ya? Pergi gereja, baca Alkitab, dengar khotbah, saudara, bahkan kadang-kadang dia bilang amin, oh haleluya. Itu kadang-kadang ya saudara. Tapi apakah dia sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan? Tidak, saudara. Dia hanya percaya kepada fakta-fakta sejarah, sebagaimana setan, sebagaimana orang fasik, sebagaimana ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak beda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, tadi historical faith atau iman yang mempercayai fakta-fakta sejarah, itu tidak selamat itu, saudara. Karena saya ulang lagi, itu sama dengan setan, sama dengan ahli Taurat, sama dengan orang fasik, sama dengan, saudara yang terkasih. Yang kedua adalah miracle faith. Ya, miracle faith atau orang yang mempercayai mujizat-mujizat, tidak selamat juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini jenis iman yang kedua. Dan ini juta poa di dalam kekristenan. Ya. Orang banyak, saudaraku yang terkasih, ikut Tuhan itu hanya mau cari mujizatnya, percaya mujizatnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu tidak menyelamatkan, saudaraku. Saya tunjukkan beberapa ayat ini. Lihat Matius pasal 7 lebih dulu, ya, ayat 21. Dan sampai dengan ayat 23. Ini kan ayat terkenal buat kita semua ini, saudara yang terkasih. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Kita baca ini ayat bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan
kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi sebagaimana tadi ayat dalam Yakobus 2 ayat 19, para Armenianisme dan juga kaum Katolik Roma pakai itu untuk membenarkan paham mereka bahwa iman mesti disertai perbuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga Matius 7 ayat 21 yang sebenarnya bicara soal miracle faith atau iman yang hanya percaya kepada mujizat. Tapi ini dikait-kaitkan dengan iman yang menyelamatkan. No, ini bukan iman yang menyelamatkan. Karena kalau kita baca konteksnya dari Matius 7, ini sudah jelas nabi palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan cara bermainnya nabi palsu itu bermain mujizat, bermain tanda-tanda, bermain keajaiban-keajaiban atas nama Tuhan bahkan. Saudara yang terkasih, memakai nama Tuhan. Ini ayat 22 dan 23 katakan. Mari kita lihat. Saudaraku, 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan itu juga, sudah lihat. Ayat 23 Matius 7. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bukan sola fide, ini bukan hak iman sejati yang diikrarkan oleh Martin Luther menjadi salah satu dasar kekristenan. Bukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini iman yang memang sekali lagi hanya menjurus kepada mujizat. Percaya mujizat, lakukan mujizat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sesungguhnya bukan iman yang menyelamatkan. Dan orang Kristen tidak boleh punya iman yang model begini. Saudara yang terkasih, PPD hanya cari mujizat, pi persekutuan, pi gereja hanya cari mujizat, pi tanya hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini hanya karena mujizat. Ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bukan saving faith. Itu saudaraku iman yang sekali lagi hanya bersandar kepada mujizat-mujizat. Dan model begitu tidak akan bawa kita ke sorga. Iman yang seperti itu bukan iman yang akan membawa kepada keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus pernah bicara, kalau yang ini bukan lagi saudaraku nabi palsu, tetapi orang-orang yang ikut Yesus, ya, yang kejar Yesus, tapi bukan sekali lagi percaya sungguh karena true saving faith, bukan, tetapi karena mereka lihat tanda-tanda. Lihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23 dan 24. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Oke. 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena apa? Melihat tanda-tanda yang diadakannya. Berarti ini karena mujizat ini, saudara. Lalu ayat 24. Ya, sama-sama sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Artinya Yesus tidak setuju dengan iman mereka itu. Yesus tidak setuju dengan percaya mereka yang hanya pada miracle, yang hanya pada mujizat, bukan pada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu bukan iman yang menyelamatkan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita sungguh-sungguh memahami ini lebih dasar, lebih duluan, ya saudara. Sehingga kita ini bisa mengintrospeksi diri. Saya ini kira-kira punya iman selama ini iman yang mana? Jangan sampai hanya historikal. Jangan sampai saya ini hanya punya iman mujizat. Saudara yang terkasih, ya, ini kita perlu pahami ini. Sebab kalau iman seperti ini, Anda dan saya sekali lagi neraka tetap, tidak selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan oleh ajaran-ajaran di luaran sana, ya. Ini juga yang dipercayai oleh ajaran-ajaran di luaran sana. Next, yang ketiga. Selain historical faith, miracle faith, yang ketiga saudara yang terkasih di dalam Tuhan adalah iman yang sementara. Nah, ini juga ada di dalam Alkitab. Jadi ada orang yang punya iman itu sementara saja.
sementara bertahan saja. Ini juga bukan iman yang menyelamatkan. Kelihatannya dia Kristen, saudara, tapi itu cuma sementara. Nah, ini banyak yang sekarang kita sudah bisa lihat, atau para murtadin itu, mualaf, maksud saya. Para mualaf itu kan dulunya Kristen, tapi rupanya mereka punya iman yang sementara. Ya, dan itu tidak membawa kepada keselamatan, dan itu banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh kasus Lukas 8. Mari kita lihat ayat 13. Lukas 8 ayat 13. Lukas pasal 8 ayat 13. Ya, kita baca lagi ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Lukas 8, 13. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka apa? Murtad. Saudara yang terkasih, kenapa mereka murtad? Karena mereka punya iman yang sementara. Mereka cuma memiliki, saudaraku, iman yang tidak bertahan. Mereka percaya sebentar saja. Itu ayat kata. Beriman sebentar saja. Ada orang pernah bersaksi dengan saya begini, Pak Pendeta, dulu nih sebenarnya saya rajin dan setia, tapi ternyata rajin juga sama saya. Ya, ternyata rajin juga sama. Lalu saya bilang, kok kenapa rajin sama? Bapak, justru waktu beta rajin tuh masalah ini bukan sedikit. Berpikir-pikir daripada model begitu lebih biar beta pemalas. Yang sudah terkasih dalam dia. Kenapa? Karena lihat, sudah, dia punya iman yang sementara. Waktu dia rajin itu dia pun percaya sebentar saja. Begitu tantangan datang, begitu ujian datang, begitu pencobaan datang, dia mundur. Saudara yang terkasih, begitu menghadapi berbagai macam tantangan, dia tidak lagi seperti dulu. Itu kenapa ya? Karena imannya bukan iman sejati, bukan true saving faith. Itu iman yang sementara. Dan Alkitab memberitahu kepada kita banyak orang model begini. Lihat, saya berikan contoh-contoh ini. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 19 dan ayat 20. Ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, atau berhentilah iman mereka, stoplah iman mereka. Berarti iman mereka sementara tuh, saudara yang terkasih. Kalau iman mereka tidak sementara, tidak mungkin kandas. Tapi itu ayat bilang kandaslah iman mereka. Ayat 20, mari kita lihat 1 Timotius. Siapa mereka? 1, 2, 3. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini rupanya mereka ini Kristen-Kristen yang sementara. Di bagian lain Paulus kembali menyinggung nama mereka untuk mengingatkan anak rohaninya yang bernama Timotius itu. 2 Timotius 2 ayat 17 dan ayat 18. Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 17-18. 1, 2, 3. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk siapa? Hymenaeus yang tadi itu, dan Philetus. Ya, tambah lagi satu orang nama Philetus. Jadi sudah 3. Hymenaeus, Alexander, Philetus. Dong sama dengan ayat 18. Saudara yang terkasih, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi rupanya orang-orang yang punya iman sementara itu bisa mempengaruhi orang lain yang punya iman sementara juga. Sehingga nanti orang-orang yang punya iman sementara tuh rame-rame semua akan tinggalkan Tuhan, menyimpang dari kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu karena iman mereka iman sementara. Jadi saya ulang, ada iman sejarah, fakta-fakta Alkitab, tidak selamat. Iman yang kedua, saudaraku, adalah iman yang percaya mujizat, tidak selamat. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman yang sementara, ya. Nanti dalam waktu-waktu tertentu dia akan meninggalkan Tuhan, menyimpang dari kekristenan, ya. Itu kita
tidak tahu, orang per orang misteri, ya. Tapi nanti pasti terwujud. Model-model begini semua akan berhenti. Makanya Alkitab memberitahu kepada kita bahwa orang-orang seperti ini sebenarnya mereka ini antek-antek antikris, ya. Hanya kelihatan ada di antara kita, tapi sesungguhnya mereka bukanlah termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Mari kita lihat. Ya. Saudaraku, 1 Yohanes 2, 18 dan 19. Saya baca 18, Bapak Mama Saudara 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Itu akan datang seorang, ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, ya, Saudara. Nanti seorang yang akan datang itu pemimpin mereka, dengan kata lain. Tapi sekarang ini antek-anteknya sudah banyak. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapakah mereka itu yang disebut banyak antikris yang sudah muncul sekarang itu? Ayat 19, jemaat lebih kencang. 1, 2, 3. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, itu berarti iman mereka sementara. Jadi nanti mereka semua akan menunjukkan diri bahwa kami palsu, kami tidak sungguh-sungguh, kami pura-pura, kami munafik jadi Kristen. Tetapi, mari 1, 2, 3. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ini ayat tidak boleh ditafsirkan sekali lagi. Iman tidak bisa menyelamatkan orang tanpa saudara perbuatan, harus plus perbuatan. Bukan, ini sedang bicara iman yang sementara, iman yang palsu, iman yang tidak sejati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini bukan iman yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya, bukan. Jadi iman-iman seperti ini iman yang tidak bawa kepada surga. Jadi saudara, saya ulang lagi ya, iman sejarah, iman mujizat, iman sementara, ini orang Jawa bilang podoai, sami mawon, sama saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita meyakini sola fide itu pada bagian yang keempat ini, ya, true saving faith, atau iman yang menyelamatkan, iman yang benar yang menyelamatkan, iman yang sejati yang menyelamatkan. Ini yang saudaraku kita miliki, ini yang akan membawa kita ke sorga, ini yang tidak perlu plus perbuatan baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan itu fakta sudah kita lihat waktu penyaliban Tuhan Yesus bersama dengan 2 penjahat. Orang yang disalibkan yang masuk sorga bersama dengan Yesus itu, Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena dia mempunyai true saving faith. Dia memiliki iman sejati. Dia bukan punya iman historik. Dia bukan punya iman mujizat. Dia bukan punya iman sementara. Kenapa saya berani katakan itu? Karena Kristus sendiri yang bilang, hari ini juga dia bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan dia tidak buat satu perbuatan baik pun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau dia ada bikin baik apa? Tidak ada. Alkitab bilang dia penyamun, dia penjahat. Ya toh, tiba-tiba kena tangkap, disalib di atas kayu salib, dan waktu disalib ketemu Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia kemudian beriman sungguh-sungguh dengan Yesus. Dia diselamatkan, bukan karena perbuatan baik, saudara yang terkasih. Jadi kalau pakai konsep Armenian dan pakai konsep Roma Katolik, maka ini orang tidak layak masuk surga. Dia pun perbuatan baik apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tapi tidak, ini karena dia punya saving faith, iman yang menyelamatkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi kemudian jangan saudara bilang, berarti saya tidak mau berhenti buat dosa dulu dong, main-main dulu, jahat-jahat dulu, sudah. Oh, berarti kamu tidak punya saving faith. Itu bukti bahwa kamu hanya historik, makanya kamu bilang begitu. Itu berarti kamu memang hanya orang yang punya iman sementara.
orang yang punya iman sejati atau iman yang benar, dia tidak bisa main-main dengan Tuhan Allah. Tidak ada begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena iman yang sejati atau iman yang sungguh-sungguh itu akan membawa orang itu sampai mati. Ya, sampai mati. Saudara yang terkasih, dia tidak akan mundur di tengah jalan. Lihat ini ayat, saudara, Ibrani pasal 10, 38, 39, dan nanti pindah di Ibrani 11 ayat 1. Ini iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan itu bukan main-main di tengah jalan, nanti baru tiba-tiba bertobat. Tidak, saudara. Orang kalau sudah tahu dia punya iman yang menyelamatkan, dia benar-benar sudah memiliki iman yang menyelamatkan, itu orang akan setia sungguh-sungguh, akan hidup sungguh-sungguh takut Tuhan sampai mati. Ibrani 10, 38, 39. Saya 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat yang ke-39. Perhatikan. 1, 2, 3. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita ini orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Berarti tidak ada kata mundur. Tidak ada kata berhenti di tengah jalan. Tidak ada kata hidup tidak bertobat. Tidak ada kata, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup main-main gila. Tidak ada. Orang yang memiliki saving faith, orang yang memiliki iman sejati, buahnya pasti kelihatan. Hidupnya pasti akan berkenan. Pertobatannya pasti akan nyata dalam hidup hari lepas hari. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada orang punya iman sejati lalu bermain-main dengan dosa. Tidak ada itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau jatuh di dalam dosa mungkin, tapi main-main dengan dosa tidak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tambah hari pasti tambah, disempurnakan. Tambah hari tambah berubah. Tambah hari tambah lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu orang yang punya iman yang menyelamatkan. Nah, mengapa orang yang punya iman menyelamatkan itu, saudaraku, saya bilang tidak mundur? Karena itu iman bukan datang dari dirinya sendiri. Iman itu bukan muncul dari dirinya sendiri, tapi itu dikaruniakan atau diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Makanya tadi saya sebut, kita mulai dengan kelahiran baru. Allah melahirbarukan kita. Setelah Allah melahirbarukan kita, dia juga memberikan iman yang namanya saving faith itu. Iman yang menyelamatkan itu kepada saudara dan saya. Sehingga kita bisa beriman dengan benar. Beriman dengan sempurna. Beriman dengan sungguh-sungguh. Lihat Roma 12 ayat 3. Kitab Roma pasal 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 ya. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Saudara mulai garis bawah, mulai dari kalimat ini. Menurut ukuran iman yang, coba saudara kalimat itu perhatikan. Di apa? Dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi saudaraku, yang namanya saving faith, iman yang menyelamatkan, itu dikaruniakan oleh Allah kepada kita, diberikan oleh Allah kepada kita. Itu tidak muncul dari kita sendiri, itu dari Tuhan yang memberikan kepada kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 juga memberikan pernyataan yang eksplisit tentang iman itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang pertama, ya kita baca 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Allah, sekali lagi, Filipi pasal yang pertama ayat 29. Ini ayat yang sering kali disinggung. Saya kenapa munculkan yang dua ini lebih dulu, karena dua ayat ini seringkali tidak dibacakan, tapi itu menunjukkan bahwa iman itu dikaruniakan. Ini yang sering kita tahu, Filipi 1:29. Ya, bahwa iman itu dikaruniakan. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya. Berarti percaya itu dikaruniakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman itu dikaruniakan. Makanya iman yang dikaruniakan Allah itu tidak akan pernah mundur.
Iman yang dikaruniakan Allah itu adalah iman sejati. Iman yang dikaruniakan Allah itu adalah iman yang bertahan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kembali yang kedua kali. Itu iman tidak akan pudar. Ada amin? Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara Tuhan memberikan iman itu? Nah, itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan kasih kita iman yang benar ini? Nah, Tuhan memakai beberapa elemen atau sarana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan menggunakan yang namanya, saudaraku, notif atau informasi yang benar. Nah, saudara. Jadi Tuhan mengaruniakan iman kita lewat informasi, fakta-fakta yang benar. Lewat apa ini? Fakta-fakta benar, informasi-informasi yang benar. Tentu lewat firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita baca dulu ayat ini ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Ayat terkenal. Ini sarana yang Tuhan pakai. Dalam bahasa Latinnya itu dipakai kata notitia ya. Jadi saudara Martin Luther memberi istilah ini untuk memberitahu kepada kita tentang sola fide itu ya. Itu Tuhan pakai sarana yang namanya notitia atau notif atau informasi, pesan yang disampaikan kepada kita. Ini informasi yang benar ya. Roma 10 ayat 17 ya. 1 2 3. Iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi notitianya apa? Atau informasinya apa? Informasinya firman Kristus. Jadi kalau orang dengarkan firman Allah, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mengaruniakan iman kepada saudara dan saya. Ada amin. Ada amin. Bilang samping kiri kanan, makanya Kristen sejati. Bilang dulu, Kristen sejati dengar firman itu pasti sungguh-sungguh ya. Karena dia tahu firman akan buat iman bertumbuh, iman bertambah, iman akan semakin dikaruniakan, iman akan diberikan. Ya saudara yang terkasih, lewat apa? Lewat dengar firman. Makanya beda tadi dengan orang yang memiliki historic faith dan saudara orang yang memiliki iman yang sementara dan miracle faith atau iman mujizat ya. Orang-orang begitu biasanya saudara yang terkasih dalam Tuhan dengar firman itu hanya mengisi intelektualnya kalau dia historical faith ya. Saudara hanya bikin tahu saja. Atau saudaraku orang kalau hanya mau cari mujizat, maka dia dengar firman itu dia cari firman yang mujizat. Kalau firman yang tidak mujizat itu dia mengantuk, saudara. Tapi kalau firman yang mujizat itu deh, oh haleluya, amin. Hai itu tuh ciri-ciri miracle faith. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Imannya tidak bertumbuh dari kebenaran. Tapi kalau orang itu saudaraku memiliki iman sejati, iman yang sungguh-sungguh dikaruniakan Allah, dia tidak hanya mendengar firman untuk saudaraku mengisi intelektualnya. Nanti kita akan lihat bagian yang kedua ini saudara. Saya akan singgung lebih dalam. Ya saudara, dia tidak hanya mengisi intelektualnya, dia tidak cari hanya firman mujizat, dia tidak hanya cari firman-firman yang dia suka, tapi semua kebenaran dalam yang dia pelajari itu akan membuat dia semakin rindu, semakin cinta, semakin lapar dan haus akan firman, sehingga dia akan mengalami pertumbuhan dari hari ke sehari. Amin. Oleh sudah lihat ini 2 Petrus pasal yang ke 5 ayat 8, 2 Petrus pasal 1, ayat 5 sampai 8 ya. Ini saudara lihat ini 2 Petrus 1 ayat 5 ini sampai 8 ya. Nanti kita baca saja sampai ayat 5. Saudara nanti baca lanjut di rumah ya. Ayat 5 saja. 1 2 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Nanti terus pengetahuan apa? Penguasaan diri. Terus ada peningkatan kesalehan, ada ketekunan, ditambahkan terus. Saudara, itu iman yang sekali lagi itu yang iman namanya iman menyelamatkan. Jadi iman menyelamatkan itu tidak pernah stuck, tidak pernah berhenti di tempat, tidak pernah stop, tidak pernah kandas bahasa Paulus tadi. Tapi dia akan tambah hari, bertumbuh terus.
tambah hari tambah luar biasa, tambah hari tambah meningkat. Makanya saudara, orang Kristen, saya ulang, tidak boleh hanya dengar khotbah-khotbah praktis. Karena khotbah-khotbah praktis itu hanya akan membuat saudara penuh dengan historical faith. Dan Anda akan hanya penuh dengan saudara yang terkasih dalam Tuhan, miracle faith. Tapi Anda tidak berakar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-5, penulis Ibrani bilang, aduh dari dulu kala ini dari sudut waktu pandang waktu kamu sudah jadi pengajar semua, maka kamu hanya susu. Kenapa? Susu itu adalah makanan ringan. Itu yang saudaraku yang disebut dengan hal-hal praktis. Alkitab kita ini kalau kita bagi hanya cuma 2 bagian, hal-hal praktis dan hal-hal doktrinal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita bandingkan hal-hal praktis dengan hal doktrinal dalam Alkitab, hal praktis itu lebih sedikit dibandingkan hal-hal doktrin. Tapi orang kalau dengar khotbah sukanya praktis, doktrin dong pusing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal Anda mesti makan makanan keras. Sebab dengan makanan keras panca indramu akan terlatih. Itu ayat bilang. Ya. Kamu akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana kehendak Allah dan mana bukan. Itu kalau doktrin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya penyesatan itu terjadi karena orang tidak kuat pada doktrin, ajaran. Sorry. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau dilakukan survei di setiap gereja tiap minggu, mungkin yang mengkhotbahkan doktrin itu saudara yang terkasih sekian 0% dibandingkan dengan hal-hal praktis. Karena hal praktis khotbahnya lebih gampang, sederhana. Yang susun juga enak, gampang. Ya, tahu saudara? Ya, dia tinggal buka mana surgawi, ya, baca 1 ayat 2 ayat, langsung gampang selesai. Hal praktis, omong sedikit soal ekonomi, ya, omong sedikit tentang mujizat, selesai. Tapi hal doktrin tidak bisa begitu. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Kita sedang baru bicara satu ajaran saja, ajaran doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan. Ya saudara. Nah, ini kita masuk 3 minggu. Kalau saya khotbah 2 bulan, saya takut semua bangun lari. Ya saudara, karena kita akan belajar berat itu. Nah, karena itu ingat baik-baik betapa pentingnya iman kita itu ditambahkan. Nah, itu sekali lagi hanya bisa bertumbuh kalau ada hal-hal doktrinal yang saudara dengarkan. Ajaran-ajaran itu menjadi penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan atau notitia, ya, notif, dapat informasi yang benar, saudaraku. Lalu kemudian ada elemen atau sarana yang kedua, dalam bahasa Latinnya itu disebut dengan assensus. Assensus itu artinya persetujuan. Ya. Assensus itu persetujuan. Nah, persetujuan itu adalah respon kita. Ya, saudaraku. Bagaimana saudara dan saya menanggapi kebenaran itu? Nah, itu dibutuhkan dua bagian penting. Yang pertama adalah pikiran kita, ya, saudara, intelektual kita. Lalu yang kedua adalah hati nurani kita, atau manusia batin kita, roh kita atau jiwa kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau cuma sampai kepada intelektual, itu bukanlah iman sejati. Saya tadi sudah omong di awal. Tapi iman sejati itu selalu memakai assensus yang namanya bukan saja assensus intelektual, tetapi juga assensus hati kita, batin kita, persetujuan hati kita. Itu penting. Sebab kalau saudara hanya setuju intelektual, tadi saya suka kasih contoh orang Farisi, orang fasik, mereka juga baca Alkitab, mereka juga selidiki, tapi hati nurani mereka tolak. Ya, intelektual mereka pakai, kepintaran mereka pakai, tapi untuk lakukan kebenaran, dengar teguran, mereka tidak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Hati mereka, nurani mereka, batin mereka tidak dilibatkan. Orang mendengar firman, informasi kebenaran itu harus diresponi dengan 2 sisi ini. Intelektualmu bermain, tetapi juga hatimu mesti bermain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Kalau intelektual bermain, hati sonde bermain, dengar firman, tolak kebenaran. Kalau saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hati bermain, intelektual sonde bermain, oon alias bodoh. Ya jadi bodoh, jadi oon kita. Karenanya semua pakai hati. Jangan pakai inilah, pokoknya pakai hati. Ada orang hanya begitu sah. Di otak dia susah mau pakai lah. Nah kalau begitu Tuhan jangan cipta lupa otak, Tuhan cipta hati sah. Tidak boleh. Pakai intelektual, pakai hak pikiran kita. Saudara lihat jemaat yang ada di Berea kan, mereka bukan hanya pakai hati tapi pakai intelektual. Paulus juga mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika, saudaraku, pasal yang ke-5, dia bilang jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tetapi juga ujilah. Itu berarti pakai intelektual. Jangan ke model ke kerbau tusuk hidung. Saudara yang terkasih, ada orang kan cuma pakai perasaan, dan itu kena tipu banyak-banyak. Saudara yang terkasih, jangan. Orang Kristen itu waktu dengar firman, saya ulang lagi, Tuhan suka kasih kita 2 sarana dalam ketempuh hidup untuk meresponi. Sarana itu namanya otak pikiran, ya. Jadi pakai ini otak, dia mesti pakai cara berpikir. Firman itu mesti dicerna dengan baik-baik. Kisah 17, kita bacalah ayat 11 ini. Tadi saya susing, tapi kita lihat 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di, karena hati ada di sana dong pakai, tapi bukan hanya hati. Dan 1, 2, 3, setiap hari mereka menyelidiki itu pakai otak. Ini pakai intelektual, kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Hati dong suka terima, dong suka cita dengar firman dong terima, tapi dong otak bermain, intelektual bermain. Nah pi gereja, pi persekutuan doa mesti begitu. Itu baru iman yang namanya saving faith, iman yang menyelamatkan. Hari lepas hari pasti engkau akan mengalami pertumbuhan, karena sarana-sarana ini saudara gunakan. Tuhan pakai itu sarana-sarana. Tuhan pakai sarana pemberitaan, notitia, tapi Tuhan memakai sarana asensus, sarana yang namanya intelektual, dan sarana hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah di dalam Alkitab, ingat baik-baik ya, ada cerita atau ada ayat-ayat yang bersifat deskriptif. Apa itu deskriptif? Deskriptif itu adalah cerita-cerita yang nyata di dalam Alkitab, yang betul-betul terjadi, tetapi tidak boleh atau tidak harus ditiru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik ya. Contoh, Yesus jalan di atas air. Saya selalu bilang, lu jangan foe lalu kemudian mau berangkat alor, aku tak beli tiket, aku langsung menuju ke pelabuhan Keno, sampai di sana lalu kemudian berdiri di pinggir laut dan berkata sebagaimana Yesus jalan di atas air, maka aku juga berjalan. Itu namanya tidak pakai intelektual. Ya saudara, itu deskriptif, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini banyak orang suka praktek-praktek hal yang deskriptif. Makanya saudaraku, sunat kenapa tidak boleh lagi? Karena sunat itu fakta di PL, penggambaran di PL, sekarang sudah tidak lagi berlaku. Saudara yang terkasih, ya maknanya boleh Anda dan saya ambil, tetapi saudaraku, hal simboliknya itu tidak boleh lagi dipraktekkan karena itu deskriptif. Itu tidak ada perintah harus langsung. Saudara, kita mesti ingat baik-baik. Kalau sana nanti kotong, sorry ya, saya bilang kotong belajar Alkitab tapi kelihatan oon, karena kita tidak pakai intelektual, kitanya pakai hati nurani. Apa yang ada tertulis botong sikat padok habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak demikian ya. Lalu yang kedua, ada yang bersifat didaktik.
Didaktif itu adalah suatu perintah, ya, atau suatu keharusan, rumus, tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. Contoh, saudara, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak boleh diganti. Tidak boleh ada yang ganti. Aku baptis engkau di dalam nama Ebenezer Plaimo, masuk neraka. Itu saudaraku, itu tidak bisa diganti. Itu rumus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada cerita di dalam Alkitab kalau Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berpuasa 40 hari. Lu jangan foe puasa 40 hari, karena itu bukan didaktif. Begitu hari yang kelima, kita bawa ambulans jemput lu di rumah. Ya, kenapa ya? Karena lu salah praktek Alkitab. Kecuali ada perintah puasalah 40 hari, maka itu rumus. Tidak boleh tidak. Baca Alkitab, rumus. Tidak boleh tidak. Itu rumus, itu perintah. Renungkan firman Allah siang dan malam, rumus. Tidak boleh ada rubah itu. Itu harus. Ibadah harus, rumus itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi rumus-rumus kita tidak bisa ganti. Itu didaktif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini penting untuk kita sama-sama pikirkan, ya. Jadi jangan sampai saudara melakukan hal-hal yang deskriptif, yang sebenarnya tidak harus, tetapi kemudian kita lakukan tanpa memaknai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya seperti sekarang orang bikin jalan salib, itu boleh-boleh, tidak apa-apa, itu deskriptif. Saudara, bisa iya bisa tidak. Maka ada yang merayakan, ada yang bikin jalan salib, ada gereja yang tidak. Yang gereja tidak, lalu saudara yang bikin dan bilang, kamu tidak alkitabiah karena kamu tidak bikin jalan salib. Itu deskriptif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak ada yang bisa dijadikan sebagai rumus harus, tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu penting untuk kita sama-sama renungkan, saudaraku. Jadi ingat, Tuhan pakai asensus, persetujuan intelektual kita, pola pikir kita, tapi hati nurani kita juga mesti bermain. Saudara yang terkasih, yang terakhir, Tuhan pakai sarana yang ketiga. Sarana yang ketiga itu adalah, saudaraku, Tuhan memakai yang namanya bagaimana Dia mau kita itu menyerahkan hidup kita kepadanya, mempercayakan diri kita. Itu saudaraku, iman yang menyelamatkan. Bahasa Latinnya adalah fiducia, ya, menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Bukan aku lagi tapi Kristus, bukan beta lagi tapi Tuhan. Saudara, itu orang yang beriman dan orang yang memiliki iman sejati. Jadi dia tahu bahwa semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkarya. Segala sesuatu pergerakan hidupnya itu ada di dalam kendali Allah. Itu namanya orang yang beriman, dan iman sejati modalnya seperti ini. Saya tunjukkan beberapa ayat buat kita lihat. Ya, Galatia pasal 2 ayat 20 dan 21. Kitab Galatia 2 ayat 20-21. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Garis bawah kata ini, hidup oleh iman dalam Anak Allah. Di bagian sebelumnya, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu iman. Itu yang namanya true saving faith. Iman yang menyelamatkan itu bukan aku lagi, tapi ini Tuhan. Beta pu hidup Yesus serahkan, Tuhan yang kuasai beta pu hidup. Beta hidup sekarang di dalam Tuhan. Apa-apa Tuhan yang prioritas. Itu namanya orang yang memiliki true saving faith. Jadi Tuhan yang atur potong pu hidup. Tuhan bilang apa, atau iko itu. Tuhan togor, dengar. Tuhan suruh berhenti, berhenti. Tuhan suruh jalan, jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu orang yang memiliki saving faith. Lihat ayat ini juga, Filipi 3 ayat 8 dan ayat 9. Filipi 3 ayat 8 dan ayat 9. Oke, jemaat, 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 8, 9 sekarang. 1, 2, 3. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan, iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi orang kalau beriman kepada Tuhan itu dia begitu. Sama ke Paulus omong ini, dia akan anggap yang lain rugi, Kristus lebih penting. Yang lain sampah, Yesus yang utama. Itu orang yang memiliki saving faith. Mujizat tidak penting, Kristus lebih penting. Saudara yang terkasih, apa-apa Kristus lebih penting. Itu orang yang punya iman yang menyelamatkan. Ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 5. Ini perintah untuk kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini didaktif ini, saudara yang terkasih. Ini harus orang Kristen kalau sungguh-sungguh beriman mesti begini. Ya, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi Tuhan pakai notitia, Tuhan pakai asensus, dan Tuhan pakai fidusia. Ini 3 hal, 3 elemen yang sekali lagi membuat iman dikaruniakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan lalu imannya tidak ada, omong kosong. Pasti imannya ada karena Tuhan akan memberikan itu kepada orang itu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Next time, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan lagi ya dengan tahapan yang keempat. Kita akan berbicara tentang perubahan total atau pertobatan, ya saudara. Nanti di bagian keempat, lalu nanti baru masuk bagian yang kelima, keenam, nanti puncaknya bagian yang ketujuh baru kita akan membahas tentang pemuliaan atau glorification. Ya, itu bagian yang terakhir dari urut-urutan tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Oke? WL Singers, pemain musik, kita akan bersyukur buat firman Allah. Haleluya. Ini anggap saja saudara sedang sekolah teologi ya, karena ini mata kuliah di sekolah teologi ya. Bersyukurlah saudara, karena tidak perlu bayar uang SKS. Haleluya. Tuhan berkati kita dengan kebenaran ini. Haleluya. Yesus baik. Kita ada dalam perenungan kita. Tundukkan kepala saudara di hadirat Tuhan. Saya ingin sedikit review buat kita semua, mengingatkan apa yang kita sudah Anda dan saya mesti ingat, kita semua dulu mati, tidak ada satupun yang hidup. Semua kita dinaungi oleh kegelapan. Dari hidup manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara, dalam perenungan kita pada kesempatan ini, Anda bersyukur karena Tuhan menghidupkan kembali kita. Bukan saudara dan saya yang menghidupkan diri kita, tapi Dia yang datang. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, kata firman Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Tidak ada seorang pun yang benar, kata Tuhan. Tetapi Dia datang, Dia rela, Dia ingin melahirbarukan saudara. Paulus pernah berkata, Dia mati supaya saudara dan saya juga mengalami kematian di dalam Dia. Dia hidup, Dia bangkit supaya kita pun dibangkitkan di dalam Dia.
sehingga kita mengalami yang namanya kelahiran baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini kita kembali diteguhkan bahwa kita tidak boleh jadi orang Kristen yang hanya punya historical faith, miracle faith, atau orang yang memiliki iman sewaktu-waktu, iman sementara. Tapi mari kita semua meyakini bahwa ketika kita dengar firman, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, meresponi dengan intelektual dan hati nurani kita, maka saudara akan mengalami, menerima, dikaruniakan iman sejati, iman yang tidak akan pernah pudar oleh waktu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau mati bagi kami. Kami bersyukur karena Kau Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya. Semua yang merasakan cinta Tuhan, semua yang merasakan karya Tuhan, kita dengarkan khotbah 3 kali berturut-turut. Kesimpulannya bukan saya dan saudara, tapi Kristus, Kristus, Kristus yang bekerja dalam hidup kita semua. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, kami datang, kami menyerahkan hidup kami padamu Yesus. Ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau telah tebus dosaku Tuhan. Kau telah bayar lunas di atas Kalvari. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Amin, amin, amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau membayar diriku. Haleluya. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih. Amin, amin, amin. Dan pengorbananmu, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita katakan, bukan dengan barang fana. Mari semua naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan, merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, merenungkan pengorbanan Yesus, mengorbankan dirinya
yang luar biasa itu buat kita semua. Haleluya. Bukan dengan barang fana, dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda, bukan dengan emas perak. Haleluya. Kau menebus diriku oleh segenap kasih haleluya. dan pengorbananmu Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. hidupku yang Semuanya sia-sia hanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Pada pestamu yang Tuhan, Amin, 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 amin. jadilah padaku seperti yang semuanya sempat telah mati kata. mati. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Itu benar dari hati kita semua. Amin. Kita mau hidup sungguh-sungguh menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang mari sekali lagi ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Semuanya masuk dan bertahan. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, ada mesbah-Mu yang jadilah padaku yang kau jadilah padaku, jadilah padaku, sekali lagi jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serahkan hidup saudara. Serahkan sungguh-sungguh biar Tuhan bekerja. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah kami. Tuhan lawat kami satu persatu. Tangan Tuhan terkedang bagi kami. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karyamu besar, karyamu ajaib. Oh haleluya, 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 haleluya. Dia ampuni kami, Dia layakkan kami, Dia sucikan kami, Dia pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Yesus. Kaulah harta. Amin, amin, amin. Yesus. Yesus. Amin. Karya terbesar. Oh, amin. Benar. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Adakah harta yang lain dalam hidup saudara? Adakah yang lebih berharga dari Kristus dalam hidup saudara? Hari ini kita semua dengar firman. Paulus rela tinggalkan semuanya, dia anggap sampah. Karena Yesus itu lebih